Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurpa, NPM 2310305. Di sini saya akan menjelaskan presentasi hasil karya saya tentang perbandingan mekanisme pembuktian dalam hukum pidana sistem civil law PS Common Law. Latar belakang yang pertama, ada dua sistem hukum besar dunia. Civil law berasal dari kodifikasi hukum Romawi, Corpus Juris Civilis. Yang kedua ada common law. Common law berkembang di Inggris sejak abad pertengahan mulai jurisprudensi. Selanjutnya ada karakteristik sistem civil law PS common law. Civil law sumber hukum, kodifikasi hukum tertulis, undang-undang, presiden, hakim tidak terikat pada putusan sebelumnya. Sistem peradilan inkuisitorial, hakim aktif mencari kebenaran, tujuan utamanya kepastian hukum. Selanjutnya ada common law, sumber hukum jurisprudensi, putusan hakim atau presiden. Presiden menganut stare decisis binding process of precedent. Sistem peradilan adversarial, para pihak aktif menghadirkan juri. Peran juri menilai fakta dan memutuskan bersalah atau tidak. Selanjutnya ada prinsip pembuktian civil law PS common law. Yang pertama ada civil law. Asas legalitas, pembuktian harus berdasarkan undang-undang tertulis, sistem inkuisitorial. Hakim aktif mencari kebenaran material, alat bukti limitatif. KUHP menganut saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Selanjutnya ada non-retroaktif, ketentuan pidana tidak berlaku surut kecuali menguntungkan terdakwa. Yang kedua ada common law. Adversary system, para pihak aktif hadirkan bukti, hakim atau juri sebagai penengah netral. Selanjutnya ada presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Terdakwa berhak hadapi saksi melalui cross examination, fleksibel alat bukti. Tidak ada daftar limitatif, semua bukti yang relevan dapat dihadirkan. Selanjutnya peran hakim dan juri. Peran hakim dari civil law aktif mencari bukti, ajukan pertanyaan ke saksi, minta bukti tambahan, terikat alat bukti sah, tafsirkan undang-undang, hakim mencari kebenaran aktif. Selanjutnya ada common law, juri, nilai fakta persidangan, putusan not guilty, hakim. Tentukan admisibilitas bukti, berikan instruksi legal ke juri, tentukan saksi, pemisahan fungsi, checks dan balance. Selanjutnya ada bukti elektronik dan saksi ahli. Bukti elektronik civil law diatur formal dalam Undang-Undang ITE. Jadi bukti elektronik itu ada di dalam Undang-Undang ITE. Syarat ketat autentikasi, chain of custody, kaku, butuh amandemen dan undang-undang. Saksi ahli civil law, alat bukti limitatif, KUHP, dihadirkan hakim, standar keahlian jelas. Yang selanjutnya ada common law, fleksibel lewat presiden, hakim nilai relevanse atau reliability, responsif terhadap teknologi baru. Common law, expert witness netral, battle of expert, cross examination, intensive, fleksibel, dover, standar. Nah, ada keunggulan common law untuk keadilan substantif. Yang ke satu ada partisipasi masyarakat. Juri membawa perspektif keadilan publik langsung. Yang kedua ada fleksibilitas bukti, tidak terikat daftar limitatif, kebenaran material mudah terungkap. Yang ketiga ada dua progres kuat. Perlindungan hak terdakwa memastikan fairness prosedural. Yang keempat ada presiden responsif, hukum berkembang sesuai perubahan sosial dan teknologi. Yang kelima ada administrative system, cross examination menghasilkan pengungkapan fakta komprehensif. Selanjutnya ada perbandingan kelebihan dan kelemahan. Kelebihan civil law itu ada kepastian hukum tinggi, efisiensi proses, konsisten putusan, prediktabilitas hasil, ekspertise hakim profesional. Kelemahannya kaku terhadap kasus unik, alat bukti limitatif, kurang partisipasi publik. Selanjutnya ada kelebihan dari common law dan
kelemahan common law. Kelebihannya itu keadilan substantif lebih baik, fleksibilitas tinggi, legitimasi sosial kuat, adaptif terhadap perubahan, cek dan balance. Kelemahan ketidakpastian hukum, proses lama dan mahal, potensi inkonsistensi, selanjutnya tuh juri bisa bias emosional. Selanjutnya ada kesimpulannya, sistem common law lebih menjamin keadilan substantif. Alasan utamanya partisipasi juri, fleksibilitas nilai kasus unik, cross examination konferensi, presiden adaptif, dua progres kuat. Catatan penting, keadilan substansi juga ditentukan integritas aparat, budaya, hukum, dan konteks sosial politik. Konvergensi kedua sistem, solusi optimal. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.